Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurjana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang anti korupsi. Untuk mengenal lebih dalam apa itu anti korupsi, saksikan video berikut. Selamat menyaksikan. Baik, saatnya kita membahas tentang anti korupsi. Nah, mind mapping yang sudah saya buat memuat tentang pengertian korupsi, kemudian faktor penyebab korupsi, kemudian bentuk-bentuk korupsi, dan prinsip-prinsip anti korupsi. Nah, setelah tahu kita anti korupsi itu apa, sekarang selanjutnya adalah penerapan di unit kerjanya bagaimana, ya kan? Nah, selamat menyaksikan. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian korupsi. Nah, istilah korupsi ini banyak dalam berbagai negara. Contohnya dalam bahasa Inggris disebut dengan corruption dan korup, dalam bahasa Prancis disebut dengan corruption, dan dalam bahasa Belanda korupti. Nah, yang menjadi kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dan juga bisa diartikan dengan penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Kemudian, pembahasan selanjutnya yaitu adalah faktor penyebab korupsi. Nah, perilaku korupsi terjadi karena sikap mental, materialistik, dan konsumtif di masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi. Perilaku korupsi dipicu oleh faktor internal atau dari dalam individu dan faktor eksternal atau dari luar diri individu. Nah, kalau faktor internal terdiri dari dua aspek, yaitu aspek individu dan aspek sosial. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari aspek sikap masyarakat terhadap korupsi dan aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek organisasi. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi yang tertanam dalam diri setiap individu. Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi. Kita lanjut kepada bentuk-bentuk korupsi. Nah, di sini ada 6 bentuk korupsi, yaitu yang pertama yaitu adalah kerugian keuangan negara, yang dimana setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Nah, contohnya di sini bisa dengan di Indonesia sampai saat ini merupakan pasal yang paling banyak dipakai untuk memidana koruptor. Yang kedua adalah penggelapan dalam jabatan. Suatu bentuk korupsi yang kedua adalah penggelapan dalam jabatan. Yang dimaksud adalah suatu bentuk korupsi yang sama dengan penggelembungan atau pemalsuan yang melibatkan pencurian uang, properti, dan barang berharga lainnya yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang diberi amanat untuk menjaga dan mengurus uang, properti, atau barang berharga tersebut. Contohnya dengan menaikkan jumlah penerima dana bantuan berkali-kali lipat dari jumlah aslinya. Jumlah korban Lapindo yang diputuskan menerima bantuan pemerintah digelembungkan dari 500 menjadi 2.000 kepala keluarga. Kemudian bentuk korupsi yang selanjutnya yaitu adalah pemerasan atau extortion. Yang dimaksud adalah suatu bentuk korupsi yang menggunakan ancaman kekerasan atau membujuk seseorang agar mau bekerja sama. Di sini contohnya yaitu pemerasan oleh polisi terhadap pengusaha atau pemerasan terhadap pejabat atau pemerasan oleh anggota dewan. Pemerasan yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai monopoli terhadap sesuatu. Misalnya, pengurusan SIM dan KTP merupakan contoh yang paling konkret di mana masyarakat tidak mempunyai alternatif untuk mengurusnya selain di kantor kelurahan dan kantor polisi.
Selanjutnya, bentuk korupsinya yaitu adalah perbuatan curang. Yang dimaksud adalah suatu bentuk korupsi yang terkait dengan perbuatan curang. Contohnya, pemborong, ahli bangunan, penjual bangunan melakukan perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan sehingga membahayakan keamanan orang lain. Kemudian bisa juga dengan pengawas proyek yang membiarkan kecurangan tersebut terjadi. Contoh lainnya bisa dengan rekanan TNI atau Polri membuat curang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau Polri sehingga dapat membahayakan keamanan negara. Kemudian ada yang bentuk korupsi tentang benturan kepentingan. Yang dimaksud yaitu suatu bentuk korupsi yang orang yang ditugaskan untuk mengurus atau mengawasi pengadaan baik seluruh ataupun sebagian saja dengan sengaja, langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan sehingga terjadinya benturan kepentingan. Selanjutnya, bentuk yang keenam yaitu hadiah atau gratifikasi dapat tergolong korupsi apabila hadiah tersebut disalahgunakan dan menjadi lahan subur pemerasan oknum. Hadiah berpengaruh pada perubahan kebijakan atau keputusan atau tanggung jawab penerima, dan pemberi hadiah memiliki self-interest untuk mengeruk keuntungan jangka panjang. Kemudian, bentuk terakhir yaitu adalah suap atau bribery. Yang dimaksud yaitu adalah sebuah perbuatan kriminal yang melibatkan sejumlah pemberian kepada seseorang. Penerima pemberian mengubah perilakunya dan bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab. Contohnya, pengendara mobil atau motor yang ditilang polisi. Kemudian ada pengusaha konstruksi bangunan yang menyuap pejabat pemerintah yang berwenang untuk memenangi tender proyek tertentu. Bisa juga dengan koruptor yang menyuap hakim. Di sini ya sudah jadi koruptor, terdakwa, terus nyuap lagi, double dong. Kemudian ada mahasiswa menyuap dosen untuk memperoleh kelulusan atau nilai yang lebih baik. Selanjutnya kita sudah sampai kepada bagian terakhir dari anti korupsi yaitu prinsip-prinsip anti korupsi. Yang di sini ada 5 poin. Yaitu yang pertama adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Selain itu, transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan atau adalah kewajaran. Karena prinsip fairness atau kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Nah, sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari 5 hal penting yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Prinsip yang ketiga yaitu kebijakan. Nah, kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh pejabat negara. Dan prinsip yang keempat adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Pada prinsip ini, akal langkah baiknya, kontrol kebijakan berupa partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Kemudian, prinsip yang terakhir dan prinsip yang paling penting menurut saya yaitu adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan, baik dalam bentuk konvensi de facto maupun konstitusi de jure.
baik pada level budaya maupun pada level lembaga. Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui kegiatan yang dilakukan. Evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan. Nah, setelah kita memahami apa itu anti korupsi, sekarang kita maju kepada penerapan di unit kerjanya. Di sini saya ada 5 penerapan di unit kerja, yaitu yang pertama adalah berkata jujur, karena kejujuran adalah awal yang sangat bagus dalam pekerjaan. Dengan jujur dapat menghindarkan kita dari perilaku-perilaku yang menyimpang dan melanggar aturan. Kemudian yang kedua adalah menjalankan amanah. Apabila kita melakukan pekerjaan sesuai dengan tupoksi kita, sesuai dengan aturan yang diberikan, maka insya Allah kita akan terhindar dari sikap korupsi. Ketiga, yaitu menolak segala perbuatan yang mengarah kepada perbuatan korupsi. Nah, di sini kita harus tegas menolak sesuatu yang berbau tentang korupsi, baik itu gratifikasi, apalagi suap menyuap. Nah, kemudian yang keempat, adanya rasa malu. Ketika masih adanya rasa malu pada diri kita akan merasa seperti ada norma yang harus tidak kita langgar, sehingga kita bisa menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang mencoreng nama baik kita sendiri maupun nama baik instansi kita. Yang terakhir yaitu disiplin. Dengan kita disiplin, kita bisa menjaga diri kita dari sikap anti korupsi yang dari hal-hal kecil seperti korupsi waktu, yaitu kita bisa datang tepat waktu sesuai dengan jam kerja dan pulang sesuai dengan jam kerja. Kemudian menggunakan jam kerja untuk melakukan atau menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh atasan, bukan menyalahgunakan waktu kerja untuk hal yang lain. Nah, itu tadi pemaparan dari saya mengenai anti korupsi serta penerapannya di unit kerja. Semoga bermanfaat bagi kalian dan juga untuk saya. Semoga kita dapat menerapkan apa yang sudah kita paparkan tadi di kehidupan dan di unit kerja kita masing-masing. Salah hilaf saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.